Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sebagai umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, kita sepatutnya berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh agar mendapatkan pahala dan ridhonya. Akan tetapi, meskipun dengan beragam amal soleh yang dikerjakan, Muslim tetap harus berhati-hati dalam bertindak dalam beragam situasi, karena terdapat beberapa perkara yang merusak amal soleh. Beberapa hal yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan adalah perasaan kagum yang berlebihan terhadap diri sendiri, kebanggaan yang berlebihan terhadap diri sendiri, dan pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Penyakit yang berbahaya ini dapat masuk ke dalam jiwa seseorang dan memiliki kemampuan untuk merusak nilai-nilai serta menghancurkan amal perbuatan yang telah dilakukan. Bahaya penyakit ini bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam bentuk kemusyrikan yang terselubung, yaitu syirik khafi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengandung makna bahwa meskipun kita berusaha keras dan berdedikasi untuk melakukan kebaikan, namun uzub atau sombong ini bisa muncul dan menghancurkan nilai dari amal tersebut, bahkan membuat pahalanya hilang. Dalam menjelaskan bahaya penyakit ini, Rasulullah SAW telah menyebutkannya sebagai salah satu faktor yang dapat menghancurkan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Adapun hal-hal yang membinasakan adalah sifat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan rasa kagum seseorang terhadap dirinya sendiri." Hadis riwayat Hasan. Tidak hanya ujub, berikut ini deretan perkara yang dapat menggugurkan amal soleh seseorang. 1. Hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atas suatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, dan bahkan berusaha agar orang-orang tersebut mereka kesenangannya semua hilang dan menjadi susah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, hasad adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang sifat ini sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa ayat 32. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berbuat hasad karena menjadi penyebab terhapusnya amal kebaikan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah kamu daripada hasad, karena hasad itu memakan segala amal kebajikan, bagaikan api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. 2. Marah. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi karena sikap marah tersebut dapat berujung pada gugurnya amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133-134, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." 3. Ghibah.
Gibah atau bergunjing adalah salah satu akhlak tercela dalam Islam. Pasalnya, orang yang digunjingkannya tidak hadir dan terlibat dalam perbincangan sehingga yang bersangkutan tidak bisa membela diri. Pahala amal soleh dari para pelaku gibah akan dipindah untuk orang yang digunjingkan tersebut. Ini menggambarkan kondisi muslim yang pahalanya sudah terkuras habis akibat perbuatan-perbuatan dosanya. 4. Zolim. Perbuatan zolim apalagi yang dilakukan secara terus-menerus merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang melakukan perbuatan zalim, maka sesungguhnya ia sedang berada pada kondisi di mana Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang dizoliminya, sehingga ia akan mendapatkan dosa dan tidak akan diterima setiap amal ibadahnya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang zolim adalah orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak karena gugurnya amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, dia juga telah mencela orang ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Lantas, orang yang dizolimi ini diberikanlah kebaikan-kebaikannya untuk orang yang dizolimi yang ini, diberikan pula kepada korban kezoliman yang lain, hingga apabila kebaikannya telah habis, sedangkan kezolimannya belum semua terbayar, maka sebagian dosa-dosa orang-orang yang dizolimi akan dipikulkan kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 5. Panjang angan-angan. Ketika seseorang merasa apa yang dicita-citakan dan diharapkannya tidak dapat terlaksana atau tidak bisa didapatkannya, maka bila ia tidak bersyukur, maka ia akan merasa kecewa dan putus asa. Hal tersebut menandakan bahwa ia memiliki panjang angan-angan. Orang tersebut akan memiliki rasa kecewa atau putus asa bila apa yang diharapkannya tidak terwujud. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati dalam mengharapkan sesuatu dan tidak berlebihan dalam memikirkannya agar terhindar dari keburukan dan lebih jauh lagi tidak diterimanya amal soleh. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 perkara yang gugurkan amal soleh seseorang. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.